Bab 164. Tufu tertawa. Kalian semua memiliki kebanggaan pada anak dan keturunan, sedangkan aku dan saudaraku ini keturunan habis pada kami. Namun dengan bergabung dengan kalian semua, aku merasakan kebanggaan yang sama. Franny menjawab, bagiku dan keluargaku, kalian berdua adalah keluarga kami. Keturunan kami juga, keturunan kalian. Baosheng berdiri dan berkata, Tuan, aku senang mendengarnya, terima kasih. Franklin melambaikan tangannya meminta Baosheng duduk kembali. Sementara itu, di kaki bukit di rumah yang didesain dengan ruang belajar, Tania Sebong, Mutiara, dan putra-putri atau cucu pengawal Anita juga berada di dalam kelas itu. Mereka ikut belajar. Mulanli pada saat itu memberikan pelajarannya. Nanti siang baru guru formal akan datang mengajar. Bagaimana cara berbisnis? Tanya Mulan pada waktu itu. Tania berdiri menjawab, tanpa modal menghasilkan uang yang banyak. Mulan terkejut mendengar jawaban itu, lalu bertanya, bagaimana tanpa modal bisa menghasilkan uang banyak? Tania kembali menjawab, tanpa modal berarti kita menjual jasa. Jika berhasil, uang baru dibuat modal sekecilnya dengan menghasilkan sebanyaknya. Kenapa harus kecilnya? Bukankah modal besar akan menghasilkan hasil yang banyak? Tanya Mulan memancing. Tania menjawab, jika modal besar mungkin 1 dibanding 10 juta yang memilikinya dan belum tentu sukses. Sekarang berbisnis bukan hanya modal, namun ini, dia menunjuk kepalanya. Mulan tertawa lalu berkata, itu betul, itu belum menjawab pertanyaanku. Tania tertawa, Nenek, prinsip bisnis adalah modal sekecilnya dengan hasil sebesarnya. Bagaimana mengolahnya kembali pada orangnya. Mulani terdiam. Dari mana engkau mempelajari hal itu? Tania menjawab, ayahku, di sekolahku dulu beberapa temanku tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Maka aku membantu mereka di pagi hari untuk mengajarinya lalu mereka membayar Tania untuk itu. Kata ayah, itulah prinsip bisnis modal sekecilnya dan hasil sebesarnya. Kenapa? Tanya Mulan lagi. Tania menjawab, kata ayah dengan membantu temanku mengajari mereka berarti Tania mendapat 2 keuntungan. 1, mendapatkan uang dan kedua Tania jadi belajar lagi dengan mengulang pelajaran saat mengajari teman-teman. Yang berarti hasil yang dapat Tania besar tanpa modal. Mulan tertunduk. Liu Bao yang melihat dari luar tertawa. Setelah memberikan pelajaran lain, Mulanli mengakhiri pelajarannya hari itu lalu mengajak suaminya ke puncak. Setibanya di puncak, dengan wajah cemberut, dia duduk di depan John Lee. Semua dia melihat wajah buruk Mulanli. Anita memberanikan dirinya bertanya, ada apakah hingga wajahmu begitu buruk? Tanya, ada apakah hingga wajahmu begitu buruk? Liu Bao ketawa lalu menjawab, cucumu menjawab semua pertanyaannya dan dia kalah berdebat dengannya. Mulan menambahkan, dia tidak pantas berada di kelas itu. Apa yang mesti aku lakukan? Johnny bertanya, bagaimana ceritanya? Liu Bao menceritakan dari awal hingga membuat semua orang tertawa. Franklin berkata, jika itu masalahnya, hal yang mudah nenek. Sebelum melempar pertanyaan, nenek katakan Tania tidak boleh menjawab duluan. Setelah teman-temannya menjawab atau tidak bisa menjawab, baru dia bisa menjawab. Mulan tersenyum, engkau benar akan aku lakukan itu. John Lee berkata, engkau harusnya bersyukur memiliki murid seperti Tania, jadi tidak berat bagimu untuk mengajarinya. Mulanli menjawab, enak saja engkau bicara. Menghadapi cucumu itu seperti menghadapi guruku. Semua tertawa mendengar jawaban Mulanli. Franklin berkata pada Mulanli, Nenek, dia hampir 6 tahun, sebentar lagi 7 tahun. Maka aku mohon padamu berikan tips dan trik untuk memulai usaha padanya. Cecilia menyambung, Nenek cantik, dia harus memiliki visi untuk usahanya nanti. Tentu, engkau dapat menilai bakat dan apa yang mesti ditambah agar bakatnya menjadi lebih baik. Mulanli tertawa. Kalian suami istri, dengarkanlah, jika dia seperti anak lain, aku bisa mengasahnya agar lebih baik. Namun dia melebihi anak-anak itu. Jika dia membuka usaha apapun, akan sukses menjalankannya. John Lee berkata, kalau begitu ajarkan bagaimana mencintai negeri ini, karena dia penerus keluarga lu. Mulanli menatap John Lee lalu menjawab, Hei John, selama putramu kembali ke sini, apakah dia pernah berpisah? Dia selalu mendengar bagaimana perjuangan ayahnya untuk negeri ini baik dari dirimu, orang-orang di sini bahkan dari berita dan ini tidak perlu diajarkan padanya karena sudah mendarah daging sifat putramu padanya. Sekarang Anita lu angkat bicara. Menurutmu apa yang mesti kita ajarkan padanya? Mulanli menjawab, panggil 12 tetua. Pertama agar berjumpa dengan tetua Jang dan kedua biar mereka menilai cucumu dan apa yang mesti kita ajarkan padanya sesuai dengan pandangan para tetua. John Lee tersenyum mendengar ini lalu berkata, aku setuju dan akan memanggil mereka ke Jiangling. Rata Jang buka suara, aku belum sempat memperhatikannya. Namun mendengar cerita kalian semua maka aku
maka tetua mungkin memiliki solusi. Akan tetapi, jika aku boleh berpendapat, anak ini walau tetua yang turun bukan solusi, karena dia memiliki kelebihan yang ditempa oleh keadaan. Apakah dari kecil dia merasakan penderitaan hingga dia menjadi dewasa lebih cepat? Cecilia menjawab, engkau benar, Nek. Dia dari kecil merasakan penderitaan. Hinaan orang, dia tidak memiliki ayah. Makan pun seadanya. Renata tersenyum lalu menjawab, jika begitu tidak ada solusi. Baiknya tetua datang memberikan masukan untuk engkau mengajarinya. Jika aku, maka aku akan membebaskannya dari kegiatan formal. Biarkan dia melakukan apa yang dia sukai. Mulani bertanya, kakak, mengapa kita harus membebaskannya? Renata menjawab, dari kecil dia sudah menderita ditempa oleh keadaan yang menghilangkan masa kecilnya. Ayahnya pergi dan biarkan dia menghabiskan waktu yang hilang bersama ayah dan ibunya. Dengan kata lain, yang bisa mengajarinya hanya orang tuanya. Cecilia berkata, tapi dia butuh sekolah formal dan teman-teman sebagai sahabatnya. Renata tersenyum menjawab kata-kata Cecilia, lalu dia menjawab, aku tidak mengatakan dia tidak boleh bersekolah. Namun yang aku maksudkan biarkan dia bebas. Jika dia ingin sekolah, maka dia berangkat sendiri. Begitu juga jika dia tidak ingin sekolah, maka biarkan dia menghabiskan waktu bersama kalian sebanyak-banyaknya. Franklin berkata, semua salahku hingga dia ikut merasakan penderitaan bersama ibunya. Aku setuju dengan pendapatmu, Nenek Jang. Cecilia membantah suaminya. Engkau tidak bersalah karena engkau tidak tahu memiliki putri. Anita Lu berkata, kami yang bersalah tidak memperhatikannya saat kecil, namun tempaan hidupnya menjadikannya kuat dan itu sebuah berkah tentunya. Aku pun setuju dengan pendapat Bibi Jang. John Lee berkata, yang sudah berlalu biarkan saja, lebih baik kita tunggu tetua datang besok dan dengarkan bagaimana pendapat mereka. Mulani mengangguk lalu berkata, iya, kita tunggu tetua datang dan kita putuskan bagaimana yang terbaik untuknya. Sementara itu di Chu Group, hari ini pertama bagi Grace, Lian, dan Rianti kembali masuk kantor karena beberapa waktu kebelakang mereka sibuk di puncak Ka'bah. Pada waktu rapat mingguan di mana manajer penjualan memberikan laporan kepada Grace, Nona Lu, penjualan bulan ini sedikit menurun karena Jiangling ditutup beberapa waktu lalu. Lapor manajer. Grace Lu mengangguk lalu bertanya, apakah hanya itu alasan penjualan menurun? Manajer kembali berdiri dan menjawab, benar Nona, hanya itu saja, sedangkan pesanan seperti biasa. Namun kita tidak dapat mengirimnya keluar kota karena Jiangling ditutup. Grace bertanya, apakah pesanan bulan ini akan mereka terima di bulan besok? Manajer yang masih berdiri menjawab, itu sedang kami usahakan untuk bernegosiasi agar pesanan bulan besok bisa mereka terima ditambah pesanan yang tertunda bulan ini. Kalau begitu, engkau lakukan yang terbaik agar mereka menerima pesanan bulan ini di bulan besok. Jika engkau kesulitan, maka berikan nama perusahaannya, biar aku yang bicara. Manajer itu mengangguk lalu menjawab, baik Nona. Lindako sebagai manajer keuangan melaporkan, laporan keuangan ada di mejamu. Semua berjalan normal, semua pembayaran sudah masuk ke rekening. Grace mengangguk lalu bertanya, bagaimana pengeluaran bulan ini yang tentunya lebih besar daripada yang kita tagihkan di bulan besok? Lindako tersenyum menjawab, tidak, aku tidak mengeluarkan uang karena pesanan tidak bisa dikirimkan, jadi pengeluaran aku hentikan, hanya keluar untuk biaya produksi terakhir. Grace tersenyum lalu menjawab, terima kasih kakak. Lalu Grace bertanya pada departemen lain, apakah semua pekerjaan terhentikan sejak kematian kakakku? Seorang manajer menjawab, sempat terhenti 3 hari, namun setelahnya berjalan normal tidak mengganggu progres pembangunan. Grace memalingkan wajahnya kepada Lindako dan Lian lalu berkata, kakak berdua, mohon kalian buat prediksi keuangan bulan ini, berapa persen kita kehilangan kerugian. Lina dan Lian mengangguk, lalu Grace berkata kepada semua manajer yang hadir, rapat minggu besok kita harus memikirkan bagaimana mengambil balik kerugian kita bulan ini dan bulan besok kita harus mendapatkan keuntungan untuk menutupi menurunnya pendapatan bulan ini. Jadi aku harap kalian memiliki ide dan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Para manajer mengangguk, lalu rapat itu dibubarkan yang tinggal di ruangan hanya Jimmy, Rianti, Grace, Linda, dan Lian. Jimmy berkata, apakah harus penurunan bulan ini didapat di bulan besok? Grace menjawab, tentu paman, minimal 50%-nya. Kembali dan bulan besok. Tentu paman minimal 50%-nya kembali bulan besok. Dan 50%-nya di bulan berikutnya tidak masalah. Kita tidak mentolerir penurunan dengan alasan apapun. Rianti bertanya, bagaimana jika mereka menolak menerima karena sudah membeli dari tempat lain?
Grace tersenyum menjawab, maka kita ikuti cara mereka dulu. Kita cari pasar lain, setelah dapat maka hentikan penjualan kepada mereka sampai mereka menghubungi kita dan pada saat itu kita meminta kenaikan harga pada mereka sebagai pelajaran bahwa kita tidak bisa dianggap remeh. Rianti berkata, jika itu terjadi maka keuntungan bukannya balik cepat namun akan tertunda lagi tentunya. Kerugian bulan ini akan tertunda tertutupnya, namun kapanpun kita akan mengais untung dari mereka yang berani menolak menerima barang kita, jawab Grace. Rianti bertanya, bagaimana caranya? Grace kembali tersenyum lalu menjawab, aku akan menjual barang kita dengan harga lebih murah kepada pesaing mereka dengan perjanjian mereka harus menurunkan harga jualnya. Bukankah begitu keuntungan kita akan turun terus? Tanya Rianti lagi. Grace tertawa lalu menjawab, itu tugasmu, manajer untuk mencari pembeli lain, namun memberikan pelajaran bagi perusahaan yang berani menolak itu penting, agar mereka tahu kita siap untuk rugi dan menghancurkan mereka, dan perusahaan ini tidak akan rugi karena ada keluarga Lee dan Lu di belakangnya. Jimmy menjadi paham dan dapat menilai cara kerja keluarga Lee. Pantas mereka bisa berbuat apapun untuk mendapatkan keinginan mereka. Linda Ko berkata, sekarang modal kita sudah mendekati 2 triliun. Aku pikir cukup untuk melakukan rencanamu. Grace tersenyum menjawab, kakak, jika kurang aku akan meminta keluarga untuk menyuntingkan dana segar sebanyaknya hingga perusahaan itu mengemis kepada kita dan apabila perlu kita beli perusahaan itu dan menjadi bagian grup cu ini. Rianti bertanya, apakah harus melakukan itu hanya demi keuntungan? Grace tersenyum menjawab, kita tidak mengganggu mereka, namun mereka menolak kita dan itu yang akan mereka terima jika melakukan itu. Dan kau harus paham dalam bisnis tidak ada belas kasih, yang ada hanya yang kuat menelan yang lemah. Jika ingin berbelas kasih maka buka yayasan sosial saja. Mendengar ini Rianti tersenyum. Dia menjadi paham dan ilmu ini baru dia dapat. Setelah itu Rianti berdiri dan berkata, aku harus ke kampus karena ada kuliah sebentar lagi. Setelah Rianti pergi, Lian Chen yang mencatat semua kejadian hari ini ditanya oleh Grace, kalian apakah engkau dapat memahaminya? Lian tersenyum menjawab, aku mengerti. Jika aku tidak paham, aku akan bertanya pada kalian semua. Grace tersenyum lalu berkata pada Linda Ko, kakak, tolong engkau pertahankan nilai 2 triliun dana siap pakai karena beberapa hari ke depan kita tidak dapat mengganggu puncak Ka'bah karena kakak ipar akan melahirkan. Linda Ko sedikit kaget lalu berkata, apakah sudah waktunya? Sepertinya masih butuh waktu 1 bulan ke depan. Jimmy menjawab, mungkin tidak lama lagi bagi Cecilia untuk melahirkan. Engkau dan yang lainnya naiklah ke puncak untuk menemaninya. Linda Ko mengangguk lalu menjawab, Grace, uang akan aku tahan 2 triliun, engkau jangan khawatir. Lalu Linda Ko berkata kepada Lian, engkau harus menarik tagihan kita dalam minggu ini. Lian Chen mengangguk menjawab, baik kakak, aku akan mengerjakan sekarang. Lian meninggalkan ruangan itu. Grace berkata pada Jimmy, Paman, aku tidak akan lama berada di kantor setiap harinya karena beberapa hari ke depan puncak Ka'bah akan sibuk, jadi engkau mohon dapat memakluminya. Jimmy mengangguk lalu berkata, baiklah, jadi minggu ini semua harus bekerja keras untuk menarik uang dari luar dan disimpan dalam rekening kita. Grace meninggalkan ruangan itu setelah memesan kepada Linda Ko untuk membawa yang lain ke puncak Ka'bah. Bagi Jimmy, pertemuan hari ini sangat berharga. Dia mendapat ilmu bisnis baru dan cara yang walau sedikit kasar, namun itu cara yang terbaik untuk mendapatkan untung dari orang lain yang tidak menghargai kita. Dia duduk sendiri dan berpikir cara bisnis yang dijalankan keluarga Lee sangat bagus, tertata rapi dan berjalan sesuai dengan rencana dan tentunya tidak melanggar hukum negara. Jika rencana Grace berjalan mulus, maka grup Chu akan berkembang ke bisnis yang lain. Jadi dia mulai memonitor semua kinerja manajer agar minggu ini semua uang harus masuk dan tidak ada uang yang keluar. Yang paling penting bagi Jimmy adalah mengetahui perkembangan negosiasi manajer penjualannya. Rianti yang meninggalkan grup Chu memacu Maseratinya menuju kampusnya, karena sudah lama dia tidak hadir perkuliahan sejak berita kematian Frank Lee. Dari sejak mobilnya memasuki area kampus, maka semua orang mengikutinya hingga parkiran. Rianti diam saja hingga sahabatnya Dina Zhang menyapanya. Sambil tersenyum, Rianti menjawab, bagaimana kuliahmu dan kenapa dengan semua orang ini? Dina menjawab, mereka ingin mendengar cerita tentang kakak iparmu. Kedatangan Rianti hari itu diketahui para dosen dan menemuinya untuk menyampaikan bela sungkawa mereka. Karena banyak mahasiswa lain, maka semua diarahkan ke dalam aula. Rianti berdiri di panggung menatap semua teman-temannya yang duduk dengan rapi, lalu dia mulai berkata, pertama, aku ucapkan terima kasih doa kalian untuk kakak iparku. Tidak banyak yang bisa aku ceritakan tentang dirinya karena sebagian besar sudah banyak diberitakan di televisi dan media online.
Salah satu dosen berkata, Rianti, karena tidak bisa menceritakannya maka engkau jawab saja apa yang ingin diketahui teman-temanmu dan kami tentang kakak iparmu itu. Membeli dari... salah. Rianti mengangguk lalu berkata, baik, silakan bertanya dengan tertib. Seseorang mahasiswa bangkit. Mengapa pelindung negeri menjadi penjual sayur di pasar? Rianti tersenyum menjawab, engkau dan kalian tahu selain pelindung negeri kakak iparku juga pewaris keluarga di ibu kota dan lu di Kinzhou. Namun sebagai pelindung negeri maka banyak musuh yang ingin membunuh kakak iparku baik dari dalam negeri dan luar negeri. Jadi dengan menjadi pedagang sayur yang juga pekerjaan yang sangat disukai karena membeli dari petani tanpa menawarnya dan menjual di pasar sesuai dengan harga pasar bukan mencari keuntungan karena uang baginya hanyalah angka. Kembali mahasiswa bertanya dan semua dijawab Rianti yang membuat banyak mahasiswi dan dosen wanita menitikkan air mata mendengar cerita Rianti. Pada saat seseorang mahasiswi bertanya, kakak dengan kehebatan pelindung negeri mungkinkah dia begitu mudah untuk mati hanya karena pesawat jatuh ditembak? Rianti menatap si penanya lalu tersenyum menjawab, engkau benar, aku pun tidak yakin dia mati karena dari 4 mayat belum bisa ditentukan yang mana mayat kakakku. Maka hingga sekarang aku berharap dia masih hidup dan selamat serta kembali kepada keluarganya. Karena kalian melihat sendiri bagaimana kakakku, istrinya sedang mengandung dan putrinya yang berkata akan menolong memakmurkan rakyat negeri ini menjalankan pesan ayahnya. Semua orang mengangguk, namun Dina yang mengetahui kalau Franklin masih hidup pada waktu penangkapan di Four Seasons, namun dia diam saja. Seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi bertanya, keluarga Lee menguasai perekonomian negeri ini. Apakah itu membantu rakyat lain untuk berkembang akan susah karena semua lini sudah diduduki keluarga Lee? Bagaimana pendapatmu? Rianti tersenyum menjawab, jika mereka ingin menghancurkan negeri ini hanya dengan satu kata dari tuan besar, maka negeri ini akan hancur lebur. Namun rasa cinta negeri ini tertanam pada hati para tuan besar dengan didikan keras dan disiplin. Menurutku keluarga Lee tidak pernah menghambat keluarga lain untuk maju. Engkau dapat melihat beberapa banyak keluarga besar yang sukses, misalnya keluarga Su dan banyak keluarga lainnya berkembang dengan baik selama tidak mengganggu keluarga Lee dan Lu. Mahasiswa tadi berdiri dan berkata, jika semua dikuasai oleh keluarga Lee, maka semua proyek negeri ini akan ada di bawah tangan mereka. Jawab, sepengetahuanku, keluarga Lee selalu mengikuti tender yang diadakan dan mereka siap untuk kalah. Tidak sedikit mereka kalah dalam tender dan mereka menerima kekalahan itu dan mendukung pemenangnya. Satu hal lagi, keluarga kakak iparku tidak pernah menggunakan kekuatan penguasa untuk memenangkan tender. Engkau bisa mengecek proyek besar negeri ini, apakah semua dimenangkan oleh keluarga Lee? Mahasiswa yang menanyakan tadi terdiam, tidak bisa menjawab dan tidak melanjutkan perdebatan itu. Setelah itu dilanjutkan penanya lain hingga perkuliahan hari itu ditiadakan. Setelah selesai maka Dina mengajak Rianti ke kantin kampus. Dalam perjalanan itu dia bertanya, foto yang aku kirimkan dan engkau minta untuk dihapus adalah kakak iparmu dan dia masih hidup. Kenapa menyembunyikannya? Rianti menatap sahabatnya lalu berpisik, hal ini tidak perlu dibicarakan. Engkau hanya tahu dan tidak ada yang lain lagi yang tahu. Aku mohon padamu demi keselamatanmu. Dina Zhang bertanya, tentu ada alasannya bukan? Rianti menjawab, tentu ada alasannya, namun cukup engkau tidak perlu bertanya lagi dan tidak perlu mengingatnya dan lupakan semuanya hingga waktunya engkau akan tahu sendiri alasannya.